别想要进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然用魔神皇的亲卫护送。Waktu berlalu, semua orang sudah kembali pulih sepenuhnya. Long Hao Chen memimpin kelompok di depan masuk lebih dalam ke dalam gua. Dia tidak merasakan adanya ancaman, setiap langkah yang dia ambil sangat berhati-hati. Dan dengan sengaja meningkatkan jarak yang memisahkan dia dengan rekan-rekannya di belakang. Cahaya lembut menyebar di udara, seluruh gua memiliki tampilan yang mempesona. Ketika semua orang mencapai ujung dari gua, di depan mereka muncul pemandangan yang sangat luar biasa. Ekspresi Long Hao Chen saat ini tampak kosong, karena pemandangan di depan matanya benar-benar terlalu menakjubkan. Mungkinkah itu yang disebut dengan harta karun? Esensi cahaya yang kuat dan sinar kemasan yang lembut menyerang mata mereka, tenggelam ke dalam dan memberikan perasaan nyaman yang tak terhindarkan. Pemilik dari cahaya kemasan ini merupakan siput yang sangat besar, dengan panjangnya lebih dari 5 meter. Cahaya yang bersinar itu tersebar dari cangkangnya. Bagian luar tubuhnya memancarkan cahaya yang tembus pandang, sementara bagian dalamnya penuh dengan titik cahaya berwarna emas. Cangkangnya memang sangat indah, bentuknya hampir bulat sempurna. Meskipun itu tidak lebih dari seekor siput, Long Hao Chen dan semua orang yakin ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang ajaib yang begitu indah. Itu sangat cantik. Binatang ajaib macam apa ini? Chen Yinger bergumam ringan. Sedangkan saat ini, kedua tangan Long Hao Chen terangkat, menghentikan teman-temannya yang mendekati siput tersebut. Penjaga suci ke-11, apakah kamu mengenali binatang ajaib ini? Long Hao Chen berbalik bertanya dengan penasaran. Api biru di mata penjaga suci ke-11 yang baru saja bergabung dengan sisi Long Hao Chen mulai berdenyut saat dia merenung. Sesuatu tampaknya muncul di benaknya, tetapi dia tampaknya tidak begitu yakin saat dia menjawab. Tuanku, dari auranya itu pasti sejenis binatang ajaib kuno, dan seharusnya itu adalah binatang dewa cahaya bintang. Tetapi aku tidak tahu banyak tentang mereka. Penjaga suci ke-9 mungkin tahu sedikit tentang itu. Mendengarnya, Long Hao Chen segera memanggil penjaga suci ke-9. Tetapi setelah dia muncul di depannya, penjaga suci ke-9 tampak kaku menatap ke depan ke arah siput tersebut. Setelah beberapa saat, penjaga suci ke-9 lalu bergumam. Bukankah ini merupakan binatang kudus cahaya bintang yang terlangka yang telah hilang selama ribuan tahun, yang juga setara dengan senjata dewa? Sebuah maskot dari perdamaian, siput kudus matahari dan bulan. Mendengar tentang keakrabannya terhadap jenis binatang ajaib ini, Long Hao Chen bertanya dengan semangat. Siput kudus matahari dan bulan, binatang jenis apa itu? Di depan, penjaga suci ke-9 kembali menjelaskan. Itu adalah jenis makhluk yang sangat kuat di zaman kuno. Mereka termasuk dalam kelompok elemen cahaya. Dan binatang kudus cahaya bintang bisa terlahir dari jenis makhluk iblis manapun. Kebanyakan dari makhluk kudus cahaya bintang itu sangat kuat. Namun, hanya siput kudus matahari dan bulan yang berbeda. Ia sendiri tidak memiliki kekuatan serang dan tidak dapat melukai musuh. Karena itu, dia disebut sebagai lambang dari perdamaian, sejajar dengan makhluk kudus cahaya bintang lainnya. Mereka merupakan makhluk yang sangat berharga, karena setiap kali ada makhluk cahaya bintang yang baru muncul, mereka akan diburu. Selain dari perbedaan ras, banyak makhluk lain yang juga mengincarnya. Selama sejarah kuno, ada seekor naga besar yang memakan daging dari siput kudus matahari dan bulan. Lalu naga itu berubah menjadi naga kudus suci yang menguasai seluruh benua. Hingga ribuan tahun kemudian, seorang manusia muncul dengan siput kudus matahari dan bulan yang lainnya. Manusia itu menggunakan siput kudus matahari dan bulan sebagai sebuah perisai, dan bertarung melawan naga suci kudus dan mengakhiri kekuasaannya. Dari generasi itu, para manusia menjadi sangat kuat dan mulai mempersatukan seluruh benua. Mendengar kalimat terakhir, mata Long Hao Chen bersinar dengan cahaya. Seorang manusia, apakah itu sama sepertiku yang menjadi dewa yang dipilih? Mendengar pertanyaan itu, penjaga suci ke-9 dengan ringan menggelengkan kepalanya. Pada zaman kuno, tidak ada sebutan untuk dewa yang dipilih. Manusia seperti binatang ajaib. Hanya setelah menguasai dunia, mereka mulai dipuji sebagai eksistensi kelas yang lebih tinggi. Jika ini adalah zaman kuno, kamu juga akan disebut binatang dewa cahaya bintang. Tidak hanya Long Hao Chen,
Tetapi semua orang juga nampak sangat terkejut. Tidak heran Long Hao Chen memiliki perasaan yang ramah saat masuk ke dalam gua ini. Dan setelah datang ke sini, mereka semua mulai memiliki perasaan bahwa aura yang menyebar dari siput kudus matahari dan bulan tampak mirip dengan Long Hao Chen. Tingkat kemurnian energi spiritual mereka tidak berbeda jauh. Dan dalam beberapa hal, mereka adalah makhluk yang sangat mirip, hanya berasal dari ras yang berbeda. Sementara itu, Long Hao Chen tampaknya telah mengatur pikirannya. Baiklah, lalu bagaimana dengan generasi ketiga, generasi siput matahari dan bulan? Di depan, penjaga suci ke-9 kembali menjawab. Ketika yang ketiga kali muncul, benua itu sudah berada di bawah kekuasaan manusia. Siput matahari dan bulan pada saat itu melarikan diri. Dan yang kita lihat hari ini sangat mungkin itu binatang yang sama. Karena aku tidak pernah mendengar tentang kemunculannya yang lain. Di sisi lain, Wang Yuanyuan bergumam. Kedengarannya saat siput matahari dan bulan muncul itu menandakan perubahan besar terjadi. Sekarang, waktu kemunculan binatang ini, bukankah itu menandakan bahwa iblis akan binasa di bawah tangan kita? Meskipun Wang Yuanyuan hanya mengatakan itu, semua orang merasa senang saat mendengarnya. Setidaknya, ini adalah pertanda baik. Selain itu, penjaga suci ke-9 tampaknya tidak membantah kesimpulan ini. Saat ketiga kalinya siput matahari dan bulan muncul, itu mendahului dimulainya perang antara manusia dan Tuhan kami. Penjaga suci ke-9 berkata dengan tenang. Dan setelah mendengar itu, untuk sesaat semua orang terdiam. Dan Long Hao Chen segera bereaksi pada kata-kata penjaga suci ke-9. Apakah itu merupakan elux bencana tidur yang menentang manusia dalam perang besar saat itu? Di depan, penjaga suci ke-9 kemudian menjawab dengan serius. Bencana besar itu memang dilakukan sendiri olehnya. Dari kata-kata sederhana ini, semua orang menjadi terkejut. Bukankah itu berarti bahwa elux adalah penyebab utama malapetaka yang menimpa umat manusia? Seorang pemimpin dari semua ahli pengendali arwah yang menguasai kelompok mereka. Maka tidak mengherankan bahwa menara kematian akan menjadi sekuat itu. Long Hao Chen menunjukkan keadaan pikirannya yang tidak stabil. Semua orang bisa memahami suasana hatinya saat ini. Meskipun menjadi seorang kesatria, dia telah memimpin rekan-rekannya untuk mendapatkan keuntungan dari seorang pendosa yang telah membawa bencana yang hampir menyebabkan kepunahan umat manusia. Keheningan berlangsung lama sebelum Long Hao Chen menatap semua orang. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi di masa depan kita tidak bisa terus berjalan seperti itu. Sekarang aku telah mengambil keputusan bahwa di masa depan kita tidak akan pergi ke lantai 3 menara kematian dan juga seterusnya. Semuanya, maafkan aku. Mengatakan itu, Long Hao Chen membungkuk di depan yang lainnya. Sedangkan di sisi lain, Han Yu yang melihatnya melangkah maju untuk mendukung Long Hao Chen. Tuan, jangan seperti itu. Kamu tidak bisa disalahkan. Ini semua dilakukan untuk memperkuat tim kita. Kami akan mendukung keputusanmu dengan semua yang kami miliki. Kata-kata Han Yu ini termasuk kategoris saat dia dengan erat mencengkram lengan Long Hao Chen. Dengan mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen menatap rekan-rekannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Terima kasih semuanya. Baiklah, ayo sekarang kita pulang." Mendengarnya, penjaga suci ke-9 segera bereaksi. "Tuan, bagaimana dengan siput matahari dan bulan itu? Binatang ini merupakan harta yang mutlak." Tetapi melihat ekspresinya, Long Hao Chen benar-benar ingin melepaskannya. Long Hao Chen kemudian menjawab dengan tenang, "Raja buah hutan sudah mati, jadi dia tidak memiliki musuh lagi. Dan mungkin tinggal di sini merupakan tempat yang teraman baginya. Jadi sekarang kita tidak perlu mengganggunya." Melihat Long Hao Chen pergi, rekan-rekannya mengikuti tanpa ragu-ragu. Long Hao Chen saat ini sebenarnya berada pada kondisi pikiran terlemahnya. Sekarang adalah saat dia paling membutuhkan bantuan dari rekan-rekannya. Penjaga suci ke-9 berdiri di belakang. Pada saat dia menoleh ke belakang menatap siput matahari dan bulan yang besar sebelum melirik Long Hao Chen, sinar di matanya mulai berdebar tiba-tiba. Siapa yang bisa tidak peduli saat melihat keberadaan seperti siput matahari bulan di sini? Di dalam dunia ini, tidak ada hal yang sepenuhnya benar ataupun salah. Sama seperti bencana besar dari pengendali arwah yang terjadi pada tahun itu. Bahwa sebenarnya adalah nasibnya sungguh sangat malang. Suara ini tiba-tiba bergema di dalam gua yang tenang. Itu membuat Long Hao Chen bereaksi seketika. Dengan cepat mengeluarkan kedua pedangnya.
Di sisi lain, siput matahari dan bulan keluar dari cangkangnya. Dengan sepasang mata hitam menatap Long Hao Chen dengan tampilan yang lembut. "Apakah kamu yang berbicara?" Long Hao Chen bertanya dengan penasaran. Di depan, siput matahari dan bulan mengangguk pada Long Hao Chen seolah-olah itu adalah manusia. "Benar, akulah yang berbicara." Mendengarnya, Long Hao Chen kemudian menoleh ke belakang, dan rekan-rekannya secara refleks berjaga-jaga di sekelilingnya. Betapa terkejutnya melihat siput matahari dan bulan berbicara dalam bahasa manusia. Long Hao Chen mengarahkan pandangan penuh semangat pada siput matahari dan bulan. Kemudian dia berkata, "Aku tidak mengerti kata-katamu." Siput kudus matahari dan bulan memberikan jawaban yang antusias. "Anugerah dari alam tidak akan abadi. Putra cahaya yang dipilih juga dapat terpengaruh oleh sifat buruk di dunia luar. Bahkan hati yang paling murni di dunia akan selalu mungkin tercemar. Dewa cahaya adalah pelindung dunia dan aku, siput matahari dan bulan, berharap dapat memulihkan perdamaian di dunia ini. Hanya saja hingga hari ini kami belum benar-benar berhasil." Pada titik ini, siput kudus matahari dan bulan jelas menjadi lebih emosional. Di depannya, Long Hao Chen mendengarkannya dengan tenang. Tetapi untuk beberapa alasan, dia secara tidak sadar mendapatkan perasaan bahwa kata-kata dari siput ini sangat penting baginya untuk didengarkan. "Takdir kami sebagai siput kudus matahari dan bulan mungkin begitu mulia, tetapi nasib kami selalu tragis. Saat generasi pertama dari siput kudus matahari dan bulan lahir, begitu juga dengan naga suci. Secara bawaan, para naga mungkin tidak ganas, tetapi mereka memiliki insting keinginan kuat terhadap hal-hal yang sangat hebat. Dan saat sang naga bertemu dengan siput kudus matahari dan bulan, keinginannya tidak dapat dikendalikan. Lalu, leluhurku menjadi tragedi pertama karena dia dimakan oleh sang naga ini. Setelah itu, sang naga suci mendapatkan kebangkitannya dan berubah menjadi naga suci kudus yang sangat kuat. Awalnya dewa mengira bahwa naga itu makhluk yang sempurna, tetapi ternyata terdapat kecacatan. Jadi dia akhirnya memilih manusia. Saat siput kudus matahari dan bulan kedua muncul dengan keturunan cahaya, pada saat bersamaan dia mulai memimpin manusia untuk menyatukan benua, yang membawa benua itu ke masa kejayaan. Dia membawa pasukannya dan menyerang sarang naga kudus suci dengan gagah berani membunuh sang naga tersebut. Mendengarnya, Long Hao Chen berseru dengan kagum. "Lalu, bukankah itu bagus?" Selanjutnya, nada suara siput tiba-tiba terdengar marah. "Bagus, apa kau tahu apa yang dia lakukan sebelum dia mati?" Tampak tak berdaya, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Kemudian, siput kembali melanjutkan. Dia mendengar dari orang yang mengaku dewa bahwa dengan memakan daging makhluk cahaya bintang, maka seseorang bisa menjadi abadi. Lalu, dia mengkhianati teman terdekatnya. Pada akhirnya leluhur keduaku tidak bisa terhindar dari nasib yang sama seperti generasi pertama. Tetapi dari segi perasaan, kepedihan di dalam hatinya lebih besar dibandingkan dengan generasi pertama. Dan saat aku menjadi generasi ketiga dan datang ke dunia, kenangan mereka masih ada di dalam diriku. Aku sangat membenci manusia, dan aku bersumpah tidak akan membantu kalian lagi. Tetapi akhirnya aku harus mengakui, kreativitas manusia telah membuat benua menjadi lebih baik. Dan aku mengerti mengapa leluhurku begitu patah hati terhadap keturunan cahaya. Manusia keturunan cahaya merupakan sosok yang hampir sempurna. Dia baik, berani, bijak, dan juga kuat. Aku bisa melihat kebaikan hatinya dari dalam dirinya. Saat itu, aku tanpa sadar tertarik padanya. Tetapi suatu hari dia berubah. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, bahkan hingga sekarang. Dia telah menjadi gila, wajah saat dia kehilangan akalnya masih membekas di dalam pikiranku. Dan karena aku sudah tidak lagi sanggup bersamanya, mulai saat itu aku bersembunyi. Pada titik ini, Long Hao Chen menghela nafas tanpa sadar menatap penjaga suci ke-9. "Kerangka kecil, jika kamu tahu alasan mengapa Elux menjadi seperti itu pada saat itu, bisakah kamu memberitahuku? Itu akan menghilangkan keraguan yang ada di hatiku selama ini." Siput kudus matahari dan bulan bertanya kepada penjaga suci ke-9. Mendengar itu, penjaga suci ke-9 tampak bingung sebelum menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu. Pada saat aku bertemu dengan Master, dia sudah dikenal sebagai Elux sang bencana tidur, pengendali arwah paling kuat sepanjang masa." Siput matahari dan bulan kembali menjelaskan dengan tenang. "Saat itu, setelah dia kembali, aku pernah berdiskusi dengannya.
berharap untuk mengerti dan membujuknya. Tetapi Eluk saat itu telah berubah total, menjadi sangat histeris dan tidak masuk akal. Dia tampak hanya disibukkan dengan kekuatan, tetapi aku dapat melihat bahwa jiwanya telah tercemar oleh sesuatu. Dan itu telah memenuhinya dengan amarah. Aku tidak tahu mengapa dia melakukan itu, tetapi aku yakin sesuatu pasti terjadi pada tubuhnya. Pastinya ada semacam rasa sakit yang luar biasa yang terjadi di dalam hatinya. Pada titik ini, siput matahari dan bulan menatap wajah Long Hao Chen dengan tatapan tegas. Sepertinya Elux tidak bisa melindungi hatinya sendiri. Adik kecil, terlepas dari apa yang terjadi padamu, aku harap kamu bisa menjadi besar hati dan lebih murah hati. Mendengar kata-kata dari siput matahari dan bulan, Long Hao Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengukir semua kata-kata ini di dalam hatinya. Dia tidak dapat menyangkal sifat jahat manusia, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar cerita tentang putra cahaya sebelumnya. Dengan tenang, Long Hao Chen kemudian berkata, "Terima kasih atas peringatan Anda, senior. Saat ini aku masih tidak bisa menjanjikan apapun, tapi aku berjanji aku akan mengingatnya. Di masa depan, aku akan datang ke sini lagi. Saat itu aku harap hatiku tetap bersih di depan senior." Kata-kata yang keluar dari Long Hao Chen itu diucapkan dengan sungguh-sungguh. Dan rekan-rekan di sisinya sepertinya semua sedang menatapnya. Semua orang telah menerima untuk mematuhinya dengan sukarela. Dan dapat membuktikan bahwa setidaknya sejak mereka bertemu, Long Hao Chen benar-benar dapat memiliki hati nurani yang bersih mengenai semua yang dia lakukan. Namun di depan, siput matahari dan bulan menggelengkan kepalanya karena kata-kata ini. "Sayangnya, aku tidak bisa melihatmu. Akhirnya sekarang aku mengerti. Apa yang dilakukan generasi sebelumnya itu adalah kesalahan. Meskipun itu dianggap sebagai pengalaman baru, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Apakah kamu tahu apa yang telah aku sadari tentang rasku dalam beberapa ribuan tahun terakhir?" Mendengar kata-kata dari binatang ini, Long Hao Chen kemudian bertanya, "Kamu tidak dapat melihatku. Apa itu maksudnya?" Di depan, siput matahari dan bulan mengungkapkan ekspresi yang mirip dengan senyuman. "Bisakah kamu menebak apa yang aku maksud?" Dengan bingung, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Kemudian, siput matahari dan bulan kembali melanjutkan, "Aku telah menunggu kedatanganmu di sini. Karena itu, kehidupan panjangku telah berakhir. Mohon izinkan aku mengorbankan segalanya untuk keturunan cahaya karena itu sudah menjadi takdirku. Anak muda, siapa namamu?" Mendengarnya, kedua tinju Long Hao Chen mengepal dengan erat. Dengan sedikit sedih, kemudian dia menjawab, "Namaku adalah Long Hao Chen." Dia dapat dengan jelas melihat energi kehidupan dari siput matahari dan bulan di dekatnya beredar dengan kecepatan yang ekstrim. Sama seperti bendungan, sirkulasi energinya meningkat dalam intensitas. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi bola air sejak lama. Esensi cahaya yang kaya dan lembut menyebar, itu membersihkan hati semua orang yang hadir. Selanjutnya, siput matahari dan bulan menyatakan dengan suara lembut, "Long Hao Chen, ingatlah apa yang sudah aku katakan. Kamu mungkin keturunan cahaya, tetapi itu tidak membuatmu menjadi makhluk yang sempurna. Setiap orang akan melakukan kesalahan, tetapi hatimu harus tetap teguh dan lapang dada terhadap dirimu sendiri. Jika suatu hari kamu bertemu dengan Eluk sang bencana tidur, tolong kirimkan salamku. Aku benar-benar sangat merindukannya." Suara dari siput kudus matahari dan bulan itu tampak semakin lemah sampai menghilang sepenuhnya. Dan tubuhnya sekarang mulai transparan. Cahaya lembut kemasan terus membentuk lingkaran dan memancarkan gelombang cahaya yang mengesankan. Air mata saat ini mulai menetes dari wajah Long Hao Chen saat ekspresinya berubah menjadi tak terlukiskan. Dengan tangan kanan diletakkan di dadanya, Long Hao Chen melakukan salam ksatria penuh dengan hormat di depan siput matahari dan bulan yang sedang perlahan menghilang. Tidak hanya dia, tetapi yang lain juga mengikuti. Bersamaan dengan bintik cahaya kemasan, cangkangnya yang besar tiba-tiba mulai berputar. Pada setiap putaran, warnanya menjadi gelap sedikit demi sedikit dan ukurannya menyusut. Beberapa saat kemudian, itu menyusut menjadi bola cahaya kuning mengambang di udara menuju lurus pada Long Hao Chen. Pada tangan kirinya, secara tidak sadar itu diangkat oleh Long Hao Chen, bola cahaya itu jatuh tepat di tangan kiri. Dengan diresapi oleh perasaan hangat, Long Hao Chen merasa hatinya menjadi semakin jernih. Karena semua perasaan yang terkekang di dalam hatinya
termasuk penyesalan yang dia alami setelah mengetahui asal-usul dari Elux. Semuanya telah menghilang tanpa terkecuali. Itu menjadi hati yang murni seperti bayi yang baru lahir. Energi spiritualnya tidak meningkat sama sekali. Tetapi dari kejadian ini, Long Hao Chen mulai memahami betapa pentingnya hadiah yang baru saja dia terima dari siput matahari dan bulan. Tidak hanya membantunya dengan membagikan ingatan, tetapi jiwanya telah benar-benar dibersihkan. Yang lain tidak memiliki dampak secara langsung, tetapi di mata mereka, perubahan pada Long Hao Chen itu sangat jelas. Saat cahaya kuning menyatu dengannya, seluruh tubuh Long Hao Chen tampak transparan. Baik itu dalam ekspresi, aura, atau energi spiritualnya. Dia tampaknya telah mendapatkan semacam sentuhan yang murni dan suci. Melihat tangan kirinya, Long Hao Chen terdiam sesaat, tiba-tiba dia mengambil 2 langkah ke depan. Perlahan berlutut di tanah sebelum membungkuk ke arah di mana siput matahari dan bulan itu menghilang. Siput matahari dan bulan tidak hanya mengajarinya tentang toleransi, tetapi itu juga tentang pengorbanan. Perlindungan dari matahari dan bulan untuk hati nurani seseorang, dipandu oleh cahaya, diberkati oleh para dewa. Saat matahari dan bulan berganti, sang siput kudus akan berubah menjadi perisai. Sekali lagi berdiri, Long Hao Chen perlahan mengangkat tangan kirinya. Kilau jingga tiba-tiba bersinar dan seketika perisai muncul di tangan kirinya. Bentuknya persis sama dengan cangkang siput matahari dan bulan. Dengan cincin cahaya yang memadat sedikit demi sedikit memperoleh kekuatan dan juga kelembutan. Itu membawa nama perisai siput kudus matahari dan bulan. Perisai emas itu berkilau seperti cahaya jingga yang hanya bisa menandakan pada satu hal, bahwa itu adalah bagian dari peralatan tingkat epik. Senjata apapun yang ada hanya setelah mencapai tingkat epik, itu memperoleh kilau khusus berwarna jingga. Tetapi pada saat ini, Long Hao Chen hanya memiliki tugas berat dan emosi yang dalam di dalam pikirannya. Semuanya, ayo kita pergi. Sekali lagi memberikan pandangan ke arah tempat di mana siput menghilang, Long Hao Chen memimpin rekan-rekannya menuju pintu keluar. Hadiah yang mereka peroleh kali ini dari wilayah rawa hitam jauh lebih berharga daripada yang mereka bayangkan. Setelah keluar dari gua, semua orang memandang Long Hao Chen menunggunya untuk mengarahkan mereka. Jika mereka mengambil jalan yang sama seperti sebelumnya, niscaya sekali lagi mereka akan menghadapi kesulitan yang besar. Jadi jelas cara terbaik untuk meninggalkan rawa ini adalah dengan terbang. Tujuan utamanya yaitu meninggalkan wilayah ini secepat mungkin. Dengan memanfaatkan cahaya yang datang dari matahari terbenam, Long Hao Chen menunjuk memimpin membawa rekan-rekannya ke sana dengan penerbangan. Kelompok yang terdiri dari 7 orang dan 4 penjaga suci mengambil bentuk 11 pancaran cahaya. Ketika mengambil 16 misi pembantaian, Long Hao Chen berencana menghabiskan setidaknya 1 tahun untuk menyelesaikan misi ini. Dan pada hari ini, itu hanya dalam beberapa bulan. Mereka tidak hanya menyelesaikan semua misi, tetapi bahkan berhasil menghancurkan pilar Dewa Iblis dan mendapatkan banyak harta dari perjalanan tersebut. Beberapa bulan terakhir ini, itu terasa seperti bertahun-tahun bagi mereka. Dan semua orang tampaknya telah menjadi sangat dewasa dari pengalaman yang mereka alami selama ini. Long Hao Chen memimpin kelompoknya ke arah utara. Dengan menuju ke arah ini, untuk meninggalkan provinsi Andro, mereka dapat menjauhkan diri dari kekuatan iblis utama. Kali ini, tujuannya adalah benteng Gunung Eksorsis. Dalam perjalanan setengah bulan berikutnya, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Bahkan jika mereka bertemu dengan 2 provinsi iblis yang relatif padat penduduknya. Untuk keberuntungan besar mereka tidak mengalami ketidaknyamanan dan tidak menemukan pasukan iblis yang besar. Matahari senja telah terlihat. Semua orang duduk di seberang api unggun memanggang perbekalan mereka. Long Hao Chen duduk di sana, mengerutkan alisnya, tampaknya disibukkan oleh beberapa pikiran. Melihat itu, si Masian kemudian bertanya, "Kapten, ada apa? Perjalanan kami kembali berjalan sangat lancar. Apa yang sedang kamu khawatirkan? Menurut peta kita akan mencapai perbatasan antara wilayah manusia dan iblis kira-kira besok siang. Selama kita mencapai perbatasan, kita akan dapat mencapai tujuan kita." Di sampingnya, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya kemudian menjawab, "Apakah kalian tidak merasa aneh? Populasi iblis sangat banyak, tetapi kami bahkan tidak bertemu dengan satupun pasukan iblis. Ini benar-benar sangat tidak normal." Mendengarnya, di sisi lain Han Yu kemudian bereaksi,
Kapten, apakah kamu mengatakan bahwa iblis sangat mungkin merencanakan sesuatu dalam skala besar terhadap manusia? Di depan, Long Hao Chen mengangguk. Waktu dapat dikatakan telah merubah seluruh sikap semua orang. Dibandingkan dengan perjalanan pertama mereka di kota Exorcist, mereka sekarang jauh lebih kuat. Selama beberapa hari terakhir, sikap Chai-Er terhadapnya menjadi jauh lebih baik. Setidaknya, dia tidak tetap waspada seperti saat dia baru saja kehilangan ingatannya. Dan secara bertahap, dia juga menjadi lebih akrab dengan yang lainnya. Long Hao Chen juga menjadi sangat percaya jika bertemu orang tuanya atau kerabatnya akan sangat membantu dalam memulihkan ingatannya kembali. Sejak dibaptis oleh siput kudus matahari dan bulan, pikiran Long Hao Chen tampak jauh lebih stabil. Perasaan negatif yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun akhirnya dibersihkan secara menyeluruh. Hatinya yang murni sebagai putra cahaya yang benar-benar kembali. Hal ini tidak hanya membuat pemikirannya menjadi teliti, tetapi juga mempengaruhi sikapnya dan juga ketenangannya. Setelah beristirahat selama 1 hari penuh, semua orang merasa sangat bersemangat. Sejak hari mereka tiba di wilayah iblis, ini adalah pertama kalinya mereka bisa mendapatkan istirahat yang sangat damai. Hari akan berakhir dan malam tiba secara bertahap. Long Hao Chen memilih waktu ini untuk berangkat bersama rekan-rekannya kembali menuju perbatasan wilayah aliansi. Mereka maju dengan sangat hati-hati, jauh di depan kem iblis sudah terlihat. Pada saat semua orang cukup dekat mengamati pemandangan dari atas, mereka saat ini merasa menggigil. Wajah mereka masing-masing langsung terlihat tidak sedap dipandang. Dibandingkan dengan terakhir kali mereka melihatnya, kem iblis ini setidaknya memiliki cakupan 3 kali lebih besar. Faktanya, di antara iblis, hanya iblis peringkat menengah dan tinggi yang dapat tinggal di dalam camp. Sedangkan iblis peringkat lebih rendah, seperti iblis bilaganda, hanya akan tinggal di hutan belantara. Beberapa camp di dekat benteng kota Exorcist awalnya tidak kecil sama sekali. Tetapi dengan ukurannya yang meningkat 3 kali lipat, ukuran pasukan mereka seharusnya melebihi 1 juta. Pasukan yang mengumpulkan jutaan dari mereka adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ini sudah merupakan angka yang tidak bisa ditandingi. Dan di atas semua itu, yang paling mengejutkan bukanlah angka-angka ini. Yang paling mengejutkan mereka adalah ketika mengamati camp dari jauh, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa 8 pancaran warna berbeda memancar. Samar-samar menerangi area camp seperti sinar yang melesat ke langit. Pilar Dewa Iblis. Ini sebenarnya ada 8 dari mereka. Artinya saat ini, 8 Dewa Iblis sedang berjaga-jaga. Selain itu, cahaya yang menyebar terasa sangat kuat. Setidaknya, itu adalah Dewa Iblis dari 10 besar. Hanya saja, apa yang akan dilakukan pasukan iblis ini? Apakah mereka berencana untuk meluncurkan serangan skala penuh? Setiap orang di kelompok Long Hao Chen memiliki pemikiran yang sama. Saat melihat camp yang tampaknya tak berujung ini, Long Hao Chen merenung. Yang lain tetap diam dan semua menunggu keputusannya dengan tenang. Pasukan dengan jumlah 1 juta iblis dengan 8 dewa iblis mengawasinya. Apa sebenarnya yang sedang mereka rencanakan?